harus dipelihara. Dan sehat itu selalu gangguannya ada gejalanya. Nggak ada orang yang sakit tiba-tiba parah, kecuali abai dengan gejala. Nah, karena itu, untuk menjaga sehat, yuk kita cermati tubuh kita masing-masing. Jadilah kita dokter untuk tubuh kita sendiri. Cermati gejala, dan kita tahu apa yang harus dilakukan untuk menghindari atau preventif dari segala penyakit. Secara umum, sehat itu sangat bergantung pada pola hidup. Walaupun sebagai orang yang beriman, sakit itu tidak selalu sebagai musibah, ya. Sakit itu adalah tanda kasih sayang Allah yang boleh jadi nyentil kita, Anda salah. Atau bahkan boleh jadi, Anda perlu lebih dekat denganku. Kok gitu? Begitulah yang dialami oleh Nabi Ayub. Kurang apa kesolehannya? Tapi Allah beri sakit yang amat berat. Nah ini, tapi secara umum, sehat itu sangat bergantung ke pola hidup. Pak Kirman bisa Ya, tolong di oke. ini kan, di off kan, ya kamera. Apa? Mic-nya biar nggak pecah. Ya. Ibu buka ya, Bu Yona buka ya. Speakernya Bu, unmute Bu. Oh, udah. Oke, buka buka Bu, dibuka Bu, manual aja. Nah udah. Oke. Eh, Ntar tunggu. oke oke. Enggak. Enggak lanjut. Udah ya, udah enggak. Oke. Nah ini. Jadi secara umum, hidup ya, sehat itu adalah pola hidup. Nah, ini yang perlu kita cermati, cermati gejala, kemudian selaraskan pola hidup dengan kesehatan kita. Baik, itu mungkin awal pengantar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelum ini, hari ini kita akan membahas tentang kesehatan holistik yang berkaitan dengan diabetes. Pembicaranya adalah pakarnya, ya, pakar Kirman jadinya ya Pak ya, Oke. gitu ya. Jadi Pak Sukirman ini memang sudah malang melintang di berbagai penyakit yang dialami awalnya, tapi dengan mencermati gejala yang beliau lakukan sepanjang hayat menyikapi ujian ataupun penyakit yang Allah beri, maka proses pembelajaran itu menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna di mana Pak Kirman bisa memahami kesehatan itu secara ilmu holistik, termasuk diabetes. Nah, saya sedikit ingin testimoni ya, untuk bisa mengantarkan ke kondisi materi nanti yang insya Allah akan sangat bermanfaat dari Bapak Sukirman, leader kita, yang memang apa ya, ya kalau disebutin prestasinya mah banyak, tapi yang paling penting dalam kaitan malam ini adalah beliau merupakan narsum yang implementatif, bukan sekadar teori. Nah, pengalaman beliau mengobati keluarganya, pengalaman beliau mengobati banyak orang, inilah yang membuat dia menjadi sangat paham tentang kesehatan holistik. Sedikit tentang testimoni dari saya adalah bahwa qadarullah, Allah memberi saya sakit beragam, berganti, dan saya akhirnya menyimpulkan itu mungkin insya Allah itu kasih sayang Allah. Dan saya hanya bisa
menyikapinya dengan doa agar Allah selalu menolong saya. Pengalaman yang terburuk di akhir akhir ini yaitu ketika September 23 saya mendapatkan eh, kesimpulan awal bahwa hasil CT scan kontras saya punya tumor otak, itu hantaman yang amat berat. Wah, kok bisa? Di otak lagi. Di situ ternyata yang bermasalah adalah mental. Sulit menerima bahwa ada tumor di otak saya. Bersamaan dengan itu, memasuki usia 60, penyakit saya yang lain, yaitu hipotiroid, mengalami perburukan. Sehingga saya serangan jantung, saya debar kekurangan oksigen, dan itu terus-menerus sampai dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, pihak rumah sakit nggak nerima. Yang kayak gini mah nggak usah dirawat, silahkan pulang aja lagi. Ini mah kalau sesak, pakai oksigen, kalau debar jantung kembali, rebahkan, rileks. Itu 1 bulan penuh saya terkapar. Saya betul-betul tidak tahu harus bagaimana. Saya betul-betul tidak punya tenaga. Sampai datang teman yang menjenguk, lalu dia cerita tentang jahe hitam, dan kemudian dia tawarkan. Dan saya pilih black tea. Kenapa black tea? Karena antioksidannya tinggi. Itu aja sederhana. Tapi sedikit pengetahuan saya, dan kemudian saya minum. Saya mengikuti pola sunnah di mana makan teratur, sahur dan buka berdampak sembuhnya orang dari sakit mah, maka saya akhirnya meminum black tea setiap hari jam 10 pagi. Itu cuman sebuah ikhtiar. Oh, kalau saum bisa begitu, kali aja nih minum black tea bisa berdampak positif. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 5 hari saya minum black tea, setiap jam 10 berarti cuma 1 saset. Tiba-tiba saya merasakan ada energi. Saya merasakan bisa duduk dengan kuat. Saya coba jalan ke ruang makan dan saya temukan meja yang berantakan. Saya susun meja yang berantakan, piring gelas kotor saya susun, masih kuat. Saya langsung jalan coba ke dapur dan ternyata kuat juga. Akhirnya saya nggak berani pakai baki karena kalau pakai baki harus tenaga yang besar. Saya cukup mengambil 2 gelas, bawa ke dapur, taruh, balik lagi sampai meja itu bersih. Di situ saya bersyukur, Alhamdulillah ya Rab, walaupun sakit saya masih terasa, tapi ada sebuah hal nyata yang semua orang sakit itu keluhkan. Lemah, menderita, tak berdaya. Itu sumber sakit yang paling berat. Jadi ketika saya masih punya sakit hipotiroid, debar jantungnya masih ada, kadang-kadang mengganggu, tapi ketika saya punya energi dan bisa melakukan sesuatu, itu sebuah keajaiban. Jadi dengan black tea, saya merasakan jahe hitam ini memang amat sangat membantu. Alhamdulillah, ini sebuah peluang. Yuk, kita lanjut ke pembahasan inti tentang holistic wellness 100 hari menuju gula darah sehat yang akan disampaikan oleh leader kita, ya Bapak Sukirman, yang sangat mendalami kesehatan holistik. Mangga Pak Kirman, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Zena. Suara Eh, Pak Kirman masih kecil, Pak. Bisa Terlalu kecil tolong ya, besarkan? bentar ya. Eh,
Bagaimana Bu? Masih kecil? Masih volumenya belum jelas? Nah, tab ini sudah full. Atau saya rada dekat aja gitu. Nah, itu lebih jelas. Oh, oke. Boleh jadi karena jarak mic terlalu jauh. Oke. Baik. Terima kasih Bu Zena ya. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Bapak semua sudah sudah menghadiri undangan yang disampaikan oleh pengundang masing-masing. Dan pengalaman Bu Zona itu juga menjadikan pelajaran bagi saya secara pribadi karena pembelajaran saya sebenarnya benar kata Bu Zona tadi kebanyakan otodidak ya. Artinya saya bukan pendidikan kedokteran, bukan perawat atau kesehatan khusus, tapi saya memang pengalaman dari pribadi ya. Keluarga saya memang banyak mendapatkan eh, waktu itu saya pikir ujian, tapi ternyata itu rahmat kata Bu Zena. Dan saya sangat sangat apa menghayati dengan apa yang disampaikan Bu Zona tadi bahwa sehat itu memang benar-benar dijiwai ya. Ada mind, body, and soul-nya Bu Zona benar-benar dirasakan, dijiwai, gitu, dihidupi lah gitu ya. Nah, makanya saya juga selalu banyak belajar Pak, masih dari suara kurang kencang nih. Masih ada yang berpendapat begitu? oh begitu ya. Eh baik, masih kecil juga. Masih, Pak. Apa ya yang perlu diperbaiki? Ini, Ini, kalau kalau ini ini, Nah, itu bagus, Pak. oke. kali Dari itu itu, lihat lihat ya, ya, betul. betul, betul. Oke. Ini Ini saya saya mute dulu. Oke, itu ya. Jadi mic saya pakai ini. Begini, cukup, Bu? Cukup jalan. Nih, oke. Baik, ini saya pegang dua. Jadi ini waktu kita tinggal ya mudah-mudahan ini cukup nanti ya dalam untuk membahas hal ini. Selain pengalaman pribadi, memang banyak hal yang saya pelajari dari kisah-kisah atau pengalaman orang lain yang saya temui. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan eh, perusahaan ini, tentunya nanti dengan nutrisi yang sangat baik sekali. Ini menjadikan saya semakin yakin bahwa holistik ini memang perlu kita apa ya kita pahami secara secara keseluruhan ya. Dan di dalam materi ini di 100 hari menuju gula darah sehat ini memang memang sangat sangat kita butuhkan. Hari ini kita tidak hanya membahas tentang diabetes sebenarnya, karena semua ternyata bisa secara holistik itu memang secara keseluruhan ya. Akan tetapi karena tema kita memang tentang gula darah, tentang diabetes, itu juga kita akan fokuskan ke sana. Akan tetapi pembahasan bagaimana membangun kesadaran kita di dalam mengubah kebiasaan sebenarnya, ini bukan sekedar menurunkan gula darah saja gitu. Sementara di luar sana memang kebanyakan menurunkan, bukan membangun kesadaran untuk merubah pola hidup. Gitu. Dan kesehatan holistik ini memang tidak bisa kita ciptakan dalam satu malam. Setelah ibu bapak semua ikut acara ini langsung sehat itu nggak mungkin gitu. Karena ini kita membutuhkan langkah-langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten dan itu jangkanya agak panjang gitu. Maka kita mengambil 100 hari untuk merancang agar perubahan kita menjadi lebih lebih mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tema yang kita angkat. Akan tetapi sebelum kita mengarah ke sana, kita juga akan sama-sama memahamkan bahwa saya mengilustrasikan segala yang ada di dunia ini sebenarnya dari Allah itu sudah tanpa campur tangan manusia sudah bisa hidup gitu ya. Contoh nih, ekosistem kita ketika alam ini ada ekosistem yang seimbang,
semuanya komponen saling terhubung satu dengan yang lain. Kemudian di situ nanti ada air sumurnya juga enak, air sungainya mengalir dengan baik dan semuanya itu luar biasa. Itu berarti ekosistemnya sangat mendukung. Akan tetapi ketika ekosistemnya sudah terganggu, ini biasanya olah manusia. Biasanya ini olah manusia ini rata-rata sekalipun untuk kebaikan ternyata merugikan dari hal yang lain. Maka alam akan memberikan respon dengan cara apa? Mungkin dengan cara banjir, mungkin dengan cara musibah yang lain dan sebagainya. Itu tandanya alam sudah terganggu. Alam sudah sakit lah gitu. Sama halnya dengan tubuh kita. Ketika tubuh kita udah masih seimbang, organ semuanya berjalan dengan normal, jantung berdetak dengan normal, pencernaan juga bagus, istirahatnya masih oke, kemudian stresnya juga kurang, maka itu kita dalam kondisi sehat. Akan tetapi ketika keseimbangan itu mulai terganggu, karena pola makan, pola hidup, dan pola tidur dan sebagainya, maka fungsi dari ginjal, fungsi dari jantung, fungsi dari mata, semuanya akan mengalami perubahan. Itu respon tubuh mengalami itu, dan orang orang lain bilang itulah sakit. Nah, kabar menariknya dalam konsep holistik bahwa tubuh kita itu sebenarnya bisa mengobati dirinya sendiri. Ketika sakitnya dibuat oleh kita sendiri, maka tubuh kita juga sebenarnya mampu untuk healing, untuk mengobati dirinya sendiri. Nah, dalam hal itu kita akan mengapa ini bisa terjadi? Kita memang ibu bapak semua, kita memang semuanya kepengen hidupnya bahagia, hidupnya sehat. Gitu. Tapi kenapa nih diabetes semakin lama semakin meningkat jumlahnya? Dan bukan hanya diabetes saja ternyata. Sebab ini disebabkan orang diabetes itu bukan disebabkan karena sering minum gula. Akan tetapi gaya hidup modern ini membuat paparan berperan sangat sangat besar sekali kontribusinya. Mulai dari udara yang tercemar, kemudian air yang air kemasan yang sekarang banyak sekali mengandung gula sintetis dan sebagainya. Kemudian makanan juga nasi, karbohidrat, kemudian tepung-tepungan yang putih-putih dan keturunannya, termasuk gorengan, termasuk roti, itu adalah salah satu pemicu kenapa semakin banyak orang kena diabetes. Nah, termasuk radiasi dari elektromagnetik itu ya. Dan ini mau tidak mau semua faktor-faktor ini mempengaruhi metabolisme tubuh di dalam kesehatan sel kita. Nah, kita akan berbicara tentang sel kan. Nah, kembali Ibu Bapak semua, karena tema kita adalah tentang diabetes, semuanya berawal dari gaya hidup. Ya, gaya hidup yang kurang baik. Biasanya ini diabetes ini terjadi kalau kita pola makannya, pola hidupnya biasa-biasa saja. Pankreas di dalam menghasilkan insulin itu sudah mencukupi untuk tubuhnya sendiri, gitu. Akan tetapi ketika makanannya mulai banyak sekali mengandung karbohidrat, gula, kemudian jarang olahraga, maka itulah akan terjadi namanya resisten insulin nantinya. Jadi apa yang kita makan harusnya diantarkan oleh insulin masuk ke dalam sel kita itu terganggu, gitu ya. Akhirnya eh, dia tidak bisa memasukkan makanan, sari makanan itu ke dalam sel kita. Kayak dikunci, kayak di lock gitu, pintu dari sel itu. Kenapa? Ini karena terlalu banyaknya, terlalu overload lah gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan kelelahan pankreas. Harusnya pankreas memproduksi insulin misalkan ya 5 liter dalam sehari misalkan gitu. Tapi dia bekerja keras sampai 7 liter, harus memproduksi 7 liter atau 10 liter dalam sehari. Akhirnya lama-lama pankreas pun kelelahan, sel betanya rusak dan sebagainya. Itulah yang dinamakan nanti akan hiperglikemia dan sebagainya. Dampaknya apa? Biasanya mulai nih ada tanda, ada di situ ada kurang ada jantung bermasalah, ada ginjal bermasalah, ada kesemutan, asam urat dan sebagainya.
Itulah kenapa diabetes itu orang bilang adalah bapak moyangnya penyakit. Karena kalau udah terkena diabetes itu banyak sekali penyakit itu akan muncul gitu ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama belajar. Yuk, ini karena topiknya memang sangat luar biasa mengajak kita untuk sama-sama memahami tentang diabetes ini. Nah, Ibu Bapak semua ini sangat memprihatinkan ya. Faktanya di 2026 ini Indonesia dengan penduduk yang 287 juta ini 9 sampai 10% penduduknya mengidap diabetes. Artinya berapa itu? 20 juta jiwa. Artinya setiap 10 atau setiap 9 orang di dalam lingkungan kita ada satu orang yang diabetes. Ini kesimpulannya gitu. Dan kabarnya 2020 2050 nanti akan meningkat lagi menjadi 28 juta jiwa nanti yang prediksi itu akan kena diabetes. Nah, ini adalah PR bagi kita semua supaya kita sama-sama menyadari minimal pribadi kita, keluarga kita, kerabat kita itu tidak kena dampak dari diabetes ini, gitu ya. Dan sekalipun jumlahnya banyak, semakin banyak, maka kita pun mewaspadai supaya kita tidak terlalu terpapar banyak sekali penyakit-penyakit diabetes ini. Nah, Ibu Bapak semua, prinsip dari perubahan perubahan hidup ini, fondasi kesehatan kita memang ini diawali dari ini. Ini solusi secara umum ya. Pertama, kita memang mau tidak mau, suka tidak suka harus merubah pola hidup kita gitu. Dan ini adalah salah satu kemalasan kita. Saya suka bilang ke teman-teman itu minimal ada 3 hal yang harus kita paksakan. Yang pertama adalah merubah hidup itu dengan cara olahraga, kemudian ibadah dan sodakoh. Itu perlu dipaksakan di awal tuh, gitu. Dan salah satunya lah karena kita berbicara dengan terkait dengan kesehatan ini, maka gaya hidup yuk kita sama-sama untuk kita perbaiki. Yang berikutnya, ini ada pola makan. Pola makan juga sama. Semuanya makanan itu sebenarnya yang penting adalah halalan toyiban. Semuanya boleh kita makan. Karena gini pada prinsipnya, orang itu susah sekali untuk dicegah gitu. Tapi kalau memang harus tidak boleh makan dan supaya tubuhnya tetap sehat, ya kurangilah gitu. Karena pada umumnya semua orang itu tidak suka untuk dibatasi. Maka saya juga sering menganjurkan kepada konsumen saya itu makanan apa yang dilarang? Semuanya boleh. Yang penting sadar. Kalau kita masih sehat, semuanya boleh. Tapi kalau udah terlanjur sakit, ya mbok iyao gitu ya. Mbok iyao menyadari bahwa kalau kepengen tubuhnya lebih sehat lagi jangka panjang, kurangi. Jangan berlebihan. Oke. Kemudian, Ibu Bapak semua, setelah pola makan kita perbaiki, maka perbanyak minum air mineral, air putih. Karena tubuh kita memang terdiri dari 80% itu cairan dan jangan terlalu larut malam. Istirahat cepat-cepat ya, karena ada beberapa organ tubuh kita harus bekerja ketika kita tidur ya. Kemudian pengaruh dari gadget yang terakhir ini adalah konsumsi nutrisi yang bisa menutrisi sel. Apakah tidak semua nutrisi atau herbal itu tidak bisa menutrisi sel? Ya, faktanya memang tidak semua herbal, semua nutrisi tidak masuk ke dalam nutrien tadi, tidak bisa menutrisi sel. Nah, Ibu Bapak semua, kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari ini akan memberikan dampak yang sangat besar sekali dalam jangka panjang jika kita lakukan mulai saat ini. Nah, kabar menariknya, nutrisi ini adalah yang akan kita bahas sama-sama. Apa sih nutrisinya? Nah, ini kabar menarik. Saya belakangan ini sekitar 15 tahun ke belakang, saya ada berkecimpung di kesehatan holistik dan saya sangat bersyukur menemukan salah satu makhluk Allah yang namanya black ginger ini. Ternyata ini sangat luar biasa sekali. Banyak sekali orang terbantu
karenanya. Selain bahan bakunya ini adalah ada di Al-Quran ya, di Al-Insan ayat 17, di situ juga kita mempunyai teknologi, bioteknologi super ekstraksi ini yang mampu mengekstrak bahan baku jahe hitam itu dari 10 kilo menjadi 1 kilo. Sampai menghasilkan ada 2 bahan aktif yang luar biasa namanya bioflavonoid dan methoxyflavone. Dan yang kedua ini, methoxyflavone ini adalah salah satu genset ya. Genset kita kan adalah mitokondria tubuh kita. Kita punya tubuh nih. Biasanya orang memeriksa sakit mata, sakit ginjal, sakit jantung, hanya organnya. Yang diobati organnya. Sementara di dalam organ itu ada sel. Sel. Di dalam sel itu ada inti sel namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah listriknya tubuh kita, gensetnya tubuh kita. Ketika listriknya itu mining-mining atau mining-mining itu apa ya, ini bahasa asal Sekerta ya, redup gitu ya, maka tubuh kita tuh gampang masuk angin, mulai gampang cepat lelah, gampang kena penyakit dan sebagainya. Maka itu perlu tambahan energi yang namanya methoxyflavone yang ada di jahe hitam ini. Nah, ini kabar menarik Bapak Ibu semua. Nah, dan kabar yang lain adalah ternyata black ginger, jahe hitam ini sudah diakui dunia bahwa ini secara ilmuwan sudah terbukti. Bahkan sudah diterbitkan di tiga jurnal sekaligus. Di situ ada GMAT dari Thailand sendiri, kemudian yang mewakili Eropa itu adalah Herbapolonica dari Polandia, dan satu lagi Pak, mengecil jurnal suaranya. jurnal ini adalah jurnal Scopus Medical Journal. Ini yang diakui media dunia kesehatan dan ilmuwan. Ini Bapak Ibu semua yang membuat kami itu dengan sukacita kehadiran black ginger ini untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita. Nah, sebelum ke sana, konsepnya ini sangat keren banget Bu. Yang pertama adalah di remove, di detox dulu, dibuang dulu. Kenapa harus dibuang? Sehari-hari kita makan makanan yang kurang baik. Kemudian mungkin ada yang mengkonsumsi obat jangka panjang, sering stres dan sebagainya. Itu membuat sel kita itu banyak sekali racun-racun. Yang harusnya udah pergi setelah mati, selnya mati, dia masih mengendap di dalam tubuh kita. Itu adalah cikal bakal terjadinya sel kanker dan sebagainya. Itu namanya apa? Ini perlu harus dibuang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah harus diseimbangkan, di-reduce. Itu asam basa tubuh kita diseimbangkan, gula darahnya harus ditekan, kolesterol ditekan, dan sebagainya. Yang ketiga, setelah dibersihkan, setelah diseimbangkan, baru nih selnya mulai ada titik-titik untuk diregenerasi. Kenapa harus diregenerasi? Karena sel yang kelamaan hidup itu akan menjadi sel kanker, sel jomblo lah gitu ya kira-kira ya. Nah, sel jomblo ini akan menjadi tugasnya adalah merekrut, mengajak sel-sel yang lain itu menjadi sel kanker juga, menjadi radikal bebas juga itu. Maka ini pembentukan sel baru ini sangat dibutuhkan. Dan nanti di akhir slide ini saya akan menunjukkan berapa usia sel mata kita, kulit kita, darah kita, tulang kita itu regenerasinya seberapa lama. Nanti terakhir akan kami tunjukkan. Yang terakhir, 5 menit lagi, Pak. Oke, yang terakhir adalah baru dicas. Oke, Ibu Bapak semua, kita mempunyai produk yang sangat luar biasa sekali. Saya tidak akan sampaikan semua, akan tetapi ini adalah rangkaian produk yang semuanya berbahan dasar black ginger. Hampir semuanya. Nah, salah satu bahan yang lebih oke banget ini asli 100% black ginger namanya VR4. VR4 ini selain yang sudah masuk jurnal tadi, kabar menariknya ditambahin bunga krisantemum yang fusinya sangat luar biasa sekali. Dan pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan kabar baik bagi ibu bapak semua untuk sama-sama menyadari bahwa tubuh kita memang sudah tidak baik-baik saja, maka kita pun harus menyadari, kita pun harus mulai merubah pola hidup. Ini rekan-rekan kita yang mendapat ujian sangat banyak sekali. Biasanya kalau di rumah sakit ini diamputasi. Tapi kabar menariknya,
melalui Black Ginger ini, melalui VR4 ini, alhamdulillah banyak sekali rekan-rekan kita tertolong. Artinya apa? Ketika selnya itu menjadi baru lagi, kemudian regenerasinya baru lagi, maka tubuh kita tanpa sadar, tanpa kita ketahui, itu akan memperbaiki dirinya sendiri, gitu ya. Dan kita mempunyai program namanya 100 hari gula darah sehat. Ibu bapak semua, inilah suatu gerakan yang harus kita sama-sama lakukan. Kenapa sih harus 100 hari? Ini ya yang terakhir ya, bahwa reproduksi regenerasi sel kita itu eh, sangat, setiap setiap organ tubuh mempunyai siklus masing-masing. Contoh nih, sel darah merah. Siklusnya itu 120 hari atau 4 bulan rata-rata. Artinya, kalau kita kepingin memperbaiki sel darah kita, maka selama 4 bulan kita harus harus mengkonsumsi memperbaikinya. Kemudian usus, itu cepat kalau ususnya, sekitar 1 minggu. Makanya kita mempunyai produk yang keren banget namanya Vinte Fiber, itu sangat bagus sekali. Sebelum mengkonsumsi produk jahe hitam, saran saya nanti pakai Vinte Fiber supaya ususnya bagus sekali. Kemudian kulit. Nah, kulit itu sama. Biasanya ketika kita mengkonsumsi black ginger itu, yang kita obati belum sembuh gitu ya, tapi kulit sudah mulai merasa kinclong. Mungkin ibu bapak semua yang sudah mengkonsumsi akan merasakan. Kenapa ya kok mukanya jadi lebih bersih, kemudian lebih tidak keriput dan sebagainya. Karena memang memang usia usia kulit kita itu, epidemi kulitnya itu memang rata-rata 1 bulan gitu. Kemudian sel hati ini agak panjang nih, sekitar 1 tahun ya. Maka kalau udah serosis hati, kemudian di situ ada lemak hati terlalu banyak, biasanya kalau orang yang diet itu biasanya atau berat badan berlebih, biasanya permasalahan utama jadi di fatty liver. Lemaknya, livernya kebungkus lemak gitu. Jadi kalau saran kami, bukan hanya 3 bulan, selain memakai produk ini selama itu, maka perlu olahraga, perlu dibakar lemaknya itu rata-rata 1 sampai 1 tahun. Kenapa? Karena memang sel hati memang segitu. Ini saya sampaikan, ibu bapak semua, jangan sampai begini. Aku sudah minum 1 bulan, aku sudah minum 3 bulan, kenapa ya kok tulangku kok belum sembuh nih gitu. Sementara sel tulang itu adalah remodelingnya itu sampai 10 tahun. Makanya kalau kita mungkin pernah melihat anak-anak ketika usia 10 tahun misalkan kecelakaan, patah tulang contohnya. Sembuh nih dalam waktu 6 bulan gitu. Tapi nanti kalau pola hidupnya kurang baik, 10 tahun yang akan datang atau usia 20 biasanya kambuh. Kenapa? Karena memang remodeling tulang itu adalah selama selama itu gitu. Nah, apalagi kalau pola hidup kita kurang baik. Nah, Ibu Bapak semua, ini saya sampaikan supaya kita paham ketika kita mengkonsumsi khususnya adalah diabetes ini, kenapa harus 100 hari? Karena ini adalah kebiasaan yang harus kita pahami supaya kita tidak menuntut. Aku udah minum kok belum sembuh ya gitu ya. Dan ini kesalahan yang luar biasa karena sakitnya juga perlu waktu. Biasanya kan sakitnya bisa dari 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Mosok begitu minum seminggu pengen sembuh kan terlalu berlebihan ya. Ya memang Allah punya kuasa ya, tapi kita harus harus sadar diri dong gitu loh maksudnya. Nah, Ibu Bapak semua, mengapa ini program ini 100 hari? Ini adalah memberikan waktu tubuh beradaptasi terhadap pola hidup kita supaya kita berubah selama sekitar 3 bulan itu. Karena semua kebiasaan-kebiasaan kita tuh biasanya dilakukan selama 3 bulan ya. Orang percobaan kerja 3 bulan, masa idah 3 bulan, kemudian pejabat kerja diukur 100 hari dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan kebiasaan kita supaya kita benar-benar paham gitu ya. Kemudian untuk mendekati satu siklus hidup itu terutama terutama darah itu biasanya sampai 120 hari. Maka ketika darahnya baik, insya Allah nih semua semua tubuh kita tuh akan menjadi baik karena apa yang kita makan nanti yang ngusung nih gerobaknya, mobilnya, yang ngangkut makanan kita itu adalah darah gitu ya. Dan ini adalah membentuk kebiasaan sehat yang lebih permanen. Permanen bukan berarti
Ini Om. permanen ini ya, tapi setidaknya ini jangka panjang gitu. Sehat kita itu jangka panjang. Kemudian perubahan metabolisme tubuh ini terjadi bertahap, Ibu Bapak semua. Jangan berharap tiba-tiba simsalabim ya. Karena ini memang membentuk kesadaran bersama. Nah, dalam kesempatan hari ini riset metabolisme tubuh berarti semua sel tubuh kita akan diganti dengan 100 hari ini siklusnya ya. Namun 100 hari ini adalah waktu yang cukup sebenarnya untuk memulai perubahan metabolisme tubuh, membangun kebiasaan baru, hidup sehat, kemudian dan melihat hasilnya supaya kita bisa mengevaluasi di mana kekurangannya dan sebagainya. Ibu Bapak semua, ini adalah ketika Ibu Bapak semua nanti bergabung di grup ini, karena informasi ini ada di grup, jadi silakan kalau nanti mau bertanya, silakan disampaikan di grup ini. Kemudian kami akan membalasnya, menjawabnya nanti di grup ya, hanya di grup seminar diabetes saja. Dan di situ, insya Allah nanti banyak sekali para narasumber akan saling membantu, termasuk nanti ada beberapa dokter di dalam grup ini akan membantu kita untuk sama-sama ikhtiar untuk dalam hal menjawab, merubah pola hidup dan sebagainya. Ini 100 hari gula darah sehat. Ini kita Bapak Ibu semua akan mendapatkan pendampingan. Kemudian kita semua akan mendapatkan komunitas gula sehat di grup ini dan kita juga bisa mengajak yang lain. Kemudian komunitas positif ini ketika kita di dalam satu komunitas yang positif, maka insya Allah itu percepatan kesembuhan itu akan jauh lebih cepat lagi. Edukasinya bertahap, kemudian konsultasinya juga gratis dan sebagainya. Dan Ibu Bapak semua ini saya akan sampaikan juga dalam hal ini perubahan tidak harus drastis ya. Begitu minum langsung berubah, begitu kita merubah pola langsung sehat dan sebagainya. Akan tetapi dalam waktu 100 hari ini kita fokus ya membangun kebiasaan secara bertahap. Targetnya memang bukan hanya untuk menurunkan gula darah saja. Kalau hanya sekedar menurunkan gula darah, banyak di luar sana yang mampu untuk secepatnya menurunkan gula darah. Akan tetapi, ini adalah meningkatkan kualitas hidup kita, energinya bertambah, kemudian kesehatan secara menyeluruh. Sebagai penutup, Ibu Bapak semua, kita juga akan sama-sama sampaikan, sama-sama ikhtiarkan bahwa di dalam seminar ini kita akan sama-sama belajar bahwa kesehatan itu adalah suatu investasi yang sangat bagus sekali. Semoga seminar pada malam hari ini menjadi awal perubahan dan mari kita mulai menyadari, kemudian kita lanjutkan sebagai tindakan supaya kita sama-sama secara konsisten dalam waktu 100 hari ini kita benar-benar melakukan dan mendapatkan perubahan yang sangat signifikan. Sebagai penutupnya, untuk kesadaran membuka pikiran, kemudian tindakan perubahan kebiasaan yang baik ini, dan selalu konsisten untuk menghasilkan kesehatan yang paripurna. Mungkin Oke. itu yang bisa saya sampaikan, Bu Jona. Mungkin nanti ada kalau ada waktu silakan, kalau ada yang bertanya silakan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kirman yang sudah menjelaskan dengan sangat eh, udah mah holistik, sangat holistik pula. Jadi sangat menyeluruh ya, gitu pendekatannya. eh nggak nyesel mendengarkan yang Pak Kirman jelaskan, walaupun sangat singkat, tapi ada satu hal yang perlu kita lakukan. Bagaimana informasi ini menjadi sebuah kepedulian yang harus kita lanjutkan dengan action, bahwa jahe hitam dengan diolah melalui bioteknologi sehingga menghasilkan inti sel bisa mengaktifkan mitokondria, artinya kita bisa berenergi. Semuanya sudah melalui hal yang ilmiah, melalui proses 4R, artinya Allah sudah beri solusi untuk kehidupan kita sekarang. Ajakan saya, yuk
minuman nikmat ini kita jadikan nutrisi sel kita. Mau nggak investasi kecil, tapi maknanya besar? Ya, jangan katakan mahal, sorry. Jangan katakan mahal selama bakso, rokok, makanan-makanan yang bukan primer itu masih terjangkau. Terima kasih Bapak Sukirman yang sudah memberikan penjelasan begitu baik. Dan bagi siapapun yang ingin bertanya, bertanyalah di grup Zoom ini. Silahkan chat atau jika ada pertanyaan menyusul, tanyakanlah lewat pengundang karena di grup seminar ini jawaban akan diberikan. Tapi itu kan satu arah ya dari leader. Jadi kita nggak bisa bertanya, tapi kita bisa mendengarkan jawabannya. Baik, tidak bisa sempurna, tidak bisa kita pahami secara benar, atau mungkin pemahaman kita punya banyak keterbatasan. Yuk kita dengarkan testimoni dari orang yang sudah Allah uji dan Allah beri nikmat amat besar. Saya undang Bu Mela untuk berbagi pengalaman bagaimana beliau ya yang memang mendapat ujian berat tapi kemudian bisa bangkit dan bisa beraktivitas normal. Mangga Bu Mela, saya persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Zona yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Terima kasih Pak Kirman atas paparannya tadi. Saya cek suara dulu jelas. Jelas, mangga. Oke, lanjut. Izin saya berbagi ke info kesehatan ya. Saya akan testimoni diri saya sendiri. Pada tahun 2018, perkenalkan, nama saya Melasari dari Bandung ya. Testimoni saya tentang diabetes sejak 2018 ya sebetulnya tuh. Tapi yang dibilang bahwa diabetes adalah ibu semua penyakit itu memang benar dan saya alami sendiri. Dari diabetes itu saya berlanjut ke GERD, terus pompa jantung saya cuma 20%. Yang jelas yang lainnya itu seperti kesemutan, kram, dan sakit-sakit di badan tuh udah jelas itu ya sebagai apa sih apa sih yang punya diabetes pasti merasakan itu. Di samping juga urat kejepit, vertigo dan lain sebagainya. Saya sudah harus bolak-balik ke rumah sakit dan itu merupakan makanan saya. Obat tuh bisa sampai berkresek-kresek dan itu membuat saya trauma. Saya beberapa kali salah obat juga, termasuk yang saya bikin kaget itu setelah gula darah saya mencapai 400, itu selama 2 tahun jari saya itu ya busuk dua ini tuh. Mungkin harus dipotong ya. Itu merupakan mungkin kata Bu Zona teguran atau apapun gitu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Tapi itu membuat diri saya semakin aware lagi terhadap diri saya dan itu yang membuat saya seperti Pak Idam ya. Kalau cerita ini saya pasti nangis ya. Karena seolah dengan jahitam itu saya mendapatkan usia kedua, umur yang kedua. Karena setelah setiap hari saya kadang BAB, muntah, berdarah, dan yang terakhir adalah yang menjadikan saya terpukul itu pipis berdarah. Itu berarti saya akan mendekati cuci darah ya. Nah sejak itu saya langsung lepas obat. Alhamdulillah, kalau saya istihoroh, dipertemukanlah dengan Pak Kirman dan saya ke kantor dan mendapatkan pengarahan dari Coach Novan. Saya langsung jatuh cinta dengan jahitam itu ya, jatuh cinta dengan tanda kutip ya. Karena teknologinya, saya sangat suka banget dengan teknologi. Selama ini saya coba selain kimia ya, saya coba juga berbagai herbal, tetapi itu memberikan dampak ke ginjal itu. Setiap saya minum jamu pun saya pasti pipis saya sakit gitu.
saya jalan tuh nggak bisa gitu. Tapi setelah saya coba kopinya yang Pak Kirman tawarkan, alhamdulillah itu nggak berefek ke GERD saya, ke lambung saya. Malah saya merasakan nikmat. eh, Pertama minum kopi Fikafe ya di kantor Batu Nunggal itu, saya merasakan nikmat. Terus ke badan saya juga semakin segar. Dan yang saya paling suka tuh setelah minum itu biasanya saya jalan sakit ya kalau minum herbal. Setelah minum herbal itu, alhamdulillah. hmm, Badan saya merasa segar, terus saya bisa naik turun tangga dengan cepat gitu. Dan biasanya kalau minum jamu aja ginjal saya tuh terasa sakit, ini alhamdulillah gitu. Saya minum disarankan oleh Pak Novanto pagi apa minum susu dan VR4, kalau malam susu dan VR4 juga, karena saya lebih konsen ke GERD sama jantung awalnya gitu. Tapi kemudian berlalunya waktu saya tidak berasa setelah teman saya tiba-tiba bilang, kok jari kamu udah sembuh katanya, ini udah hitam bau bernanah ya. Alhamdulillah, saya sendiri nggak merasakan bahwa sejak kapan ini sembuhnya gitu. Mungkin sebulan, nggak nyampe sebulan gitu. Jari saya udah sembuh, alhamdulillah. Terus penyakit penyerta lainnya seperti jantung yang pompa darah saya 20% sekarang udah normal. Terus GERD saya sekarang juga udah bagus, udah bisa puasa lagi, makan pedas lagi gitu. Itu memberikan kekuatan buat saya untuk lebih berbagi lagi ya. Dengan jahitam itu saya lebih pengen bersyiar lagi gitu kepada banyak orang lagi bahwa dengan jahitam itu merupakan solusi buat diabetes yang memang kata orang susah banget untuk sembuh ya. Tapi insya Allah dengan VR4 atau jahitam itu memberikan kesembuhan atau uh, usia yang lebih cepat lagi untuk mencapai kesehatan yang diharapkan oleh semua orang. Begitu mungkin ya, Bu Zona. Saya agak terbata-bata kalau cerita tentang kesehatan. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan ini bisa bersiar lagi jahitan kepada semakin banyak orang lagi di luar sana agar semakin sehat lagi. Mudah-mudahan kita semua semakin sehat, semakin bahagia, dan semakin mendapatkan kehidupan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Hanya itu yang pantas kita ucapkan di setiap pernyataan. Betapa ketakberdayaan setiap orang sakit. Allah jawab melalui jahe hitam. Ini karunia, ini peluang. Yuk, kita yang pernah mengalami dan kemudian merasakan solusi jahe hitam, yuk kita syiar seperti yang Bu Mela katakan. Makasih banyak Bu Mela, cerita testimoninya amat sangat bermanfaat. Karena tidak terkesan keputusasaan itu menghambat ikhtiar Bu Mela. Jadi sakit yang begitu bertubi-tubi, tapi tetap ikhtiar dan optimis. Bahkan ketika menemukan dan merasakan nikmat jahe hitam, maka sembuh pun sampai nggak disadari. Ya, jari yang udah rusak bisa sembuh dan irahanya sembuh. Nah, kebayang ya bahwa smooth banget, lembut, bertahap, perlahan, tapi nyata. Ini kenapa bisa begini, Bapak Ibu? Karena jahe hitam itu Allah yang menciptakan. Allah yang maha tahu, tahu banget kondisi kita sekarang. Lalu perusahaan memanfaatkan teknologi dengan bioteknologi super ekstraksi sehingga mengolahnya jahe hitam tadi hingga menghasilkan inti sel. Ini adalah paduan dua hal prinsip di dalam pengobatan. Obatnya bagus karena berbahan baku bagus dan pengolahan terbagus. Masih ada yang ragu? Masa iya? Yuk kita teruskan doa-doa kita kepada Allah agar kesehatan, kekuatan, dan izin Allah senantiasa mengiringi setiap ikhtiar yang kita lakukan. Itu mungkin yang bisa
saya sampaikan yang pada intinya bahwa Allah sudah memberikan peluang. Allah sudah memberikan bukti izinnya kepada beberapa orang. Ya, saya pribadi memang punya penyakit yang amat dahsyat dan diabetes saya itu masih tetap ada. Tapi Ibu bisa lihat wajah saya bugar. Kemarin di pengalaman ke Jogja, acara Volten Anniversary ketiga, saya ragu. Bayangin, untuk kebersamaan saya pakai bis ke Jogja. Kebayangkan capeknya. Saya orangnya sakitan. Sakitnya sakit berat. Saya cuman berdoa dan saya doping tubuh saya dengan VR4 yang banyak, susu, kopi, teh yang digilir terus-menerus dan saya lihat orang udah tumbang. Orang lain udah pada tumbang. Saya seger. Saya bilang alhamdulillah ya Rob. Artinya mungkin diabetes saya tetap ada. Belum tuntas sembuh seperti Abi Idam. Tetapi energi tubuh saya, peluang kesempatan beraktivitas, nggak kurang. Bahkan yang lain mages mabok, ya di dalam acara ke Jogja teh, ada yang sampai terjatuh dengan, pokoknya banyak musibah. Saya alhamdulillah dikasih nikmat tidur. Sepanjang jalan saya tertidur. Itulah nikmat yang saya simpulkan, yang Allah izinkan, sehingga saya bisa tetap bugar. Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Apakah ada pertanyaan berhubung sudah jam 9 nih? Dilanjut Pak, atau kita buka pertanyaan 2 aja ya? Ya, Boleh? silakan Bu, Oke. silakan. Apa ada yang mau bertanya? Atau audiens berasumsi cukup? Saya sih kembalikan aja. Ini chatnya saya nggak lihat chat tadi. Oke, Ini nggak ada ada pertanyaan ya? ada sepak bola Bu kayaknya Bu. Oh gitu, Jadi nggak ada yang nanya. nggak ada yang nanya. Baiklah, Alhamdulillah jam 9 lebih 1 menit. Jazakumullah khair kasira atas kehadiran Bapak Ibu. Tidak kurang Pak Kirman, Bu Mela, terima kasih banyak atas paparannya malam ini karena ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan eh, pengalaman Zoom kita kali ini memberi banyak informasi yang bermanfaat dan ternyata audiens nggak sedikit Pak. Alhamdulillah. Ini 67 orang. Subhanallah. Terima kasih banyak 70 Bapak Ibu. tadi, Bu. Sampai 70 tadi. Oh, sampai 70. Ya, saya baru Iya. perhatiin tadi. Oke, makasih Bu Sumarni. Jadi artinya masih banyak orang yang menganggap bahwa belajar via Zoom adalah sesuatu yang mudah dan penting. Mudahnya mudah banget, Alhamdulillah. pentingnya penting banget. Yuk kita terus tingkatkan kualitas diri kita agar kita pantas untuk menjadi agen sukses yang semakin Amin. soleh. Amin. Baik, ada tambahan Pak Kirman atau saya tutup langsung? Tutup aja Bu. Oke, baik. eh Terima kasih banyak kepada Pak Kirman, kepada Bu Mela, kepada para audiens yang sudah bertahan hadir mengikuti Zoom malam ini. Mudah-mudahan jangan ragu untuk bertanya di grup ya atau lewat leadernya, lewat pengundangnya untuk bisa mendapatkan info-info yang lebih baik dan lebih banyak. Jazakumullah khair katsira. Semoga ini menjadi bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.